Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 34. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dari ayat 34. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami, kata Allah, berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu li Adama, sujudlah kalian semua, li Adama, kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka mereka pun sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaru, aba, iblis menolak, wastakbara, dan dia menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan ia termasuk golongan orang kafir. Dalam ayat sebelumnya, yakni ayat 33, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan satu ujian, testing kepada malaikat kaitannya dengan penolakan mereka bahwa yang menjadi khalifah di muka bumi ini dari kalangan manusia. Malaikat merasa kurang serg kalau yang menjadi pengelola, yang ngurus dunia ini adalah manusia. Kenapa? Karena manusia itu punya karakter yufsidu fiha minal mufsidin, orang yang gemar sekali, makhluk yang gemar sekali berbuat kerusakan. Wa yusfikud dima, manusia itu punya karakter membunuh, mendolimi, menyakiti sesamanya. Malaikat merasa bahwa kalangan mereka lah yang lebih layak untuk mengelola dan mengurus bumi ini, karena mereka tidak pernah berbuat dosa. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam beberapa nama-nama benda, termasuk fungsi dan kegunaannya, termasuk hikmah penciptaannya. Tapi hal ini tidak Allah beritahu kepada malaikat. Ketika malaikat disuruh oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama benda, termasuk fungsi dan kegunaannya, mereka jelas tidak bisa. Sedangkan Nabi Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Wahai malaikat, kata Allah, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Andaikan kalian, wahai para malaikat, merasa lebih layak untuk mengurus dunia, sebutkan nama-nama benda yang aku ciptakan, termasuk fungsinya. Ya, karena tidak dikasih ilmu oleh Allah, mereka angkat tangan dengan mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, tapi ketika Allah bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, ambihum bi asma'ihim, sekarang engkau Adam coba sebutkan di hadapan para malaikat nama benda-benda itu, kemudian fungsinya apa saja. Falamma ambahum bi asma'ihim, setelah Nabi Adam dites itu sanggup
Ieu api punya karakter panas, bisa jeung ngudub sampo, nyieun kopi, bisa jeung udun. Ya, soalna rokok sakumaha pinuhna bah, satrek lamun eueuh korek mah percuma bah. Jadi fungsi api teh sangat banyak, termasuk air fungsinya apa. Ini oleh Nabi Adam mampu dijelaskan dengan detil nama-nama benda termasuk kegunaan dan fungsinya. Setelah Nabi Adam ternyata sanggup, Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian wahai para malaikat, aku ini mengetahui apa saja yang tersembunyi. A'lamu ghaibas samawati wal ardh, apa saja yang tersembunyi baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kamu tidak tahu rahasia-rahasia kenapa aku ciptakan Adam, kemudian kenapa aku menjadikannya sebagai khalifah. Ini diantaranya karena Adam memiliki ilmu pengetahuan yang tidak engkau miliki. Wa alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku itu, kata Allah, mengetahui apa yang kamu tampakkan, yang kalian tampakkan wahai malaikat. Artinya yang diucapkan oleh para malaikat bahwa Nabi Adam kok diangkat jadi khalifah. Kenapa bukan dari kalangan kami? Aku tahu itu, kamu ngomong seperti itu. Dan saya juga tahu ma kuntum taktumun, apa yang kamu sembunyikan. Nah, yang disembunyikan oleh malaikat itu adalah, maksud di sini ya, malaikat itu dalam beberapa tafsir disebutkan makhluk Allah itu kan pertama adalah malaikat, kemudian jin, kemudian manusia. Itu makhluk Allah. Kalau nenek moyang manusia namanya Nabi Adam, nenek moyang jin namanya iblis. Ya, jadi yang namanya setan mah bukan makhluk, tapi karakter, sifat. Ya, manusia yang punya karakter jahat, ya, termasuk setan. Minal jinnati wan nas. Jadi setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Manusia. Ulah kadieu yang manusiana. Jadi setan itu karakter buruk. Nah, makanya di sini dalam ayat berikutnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, pasajadu illa iblis. Semua malaikat pada sujud, ikut taat atas perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Ulama mengatakan illa iblis berarti ada yang berpendapat iblis itu termasuk malaikat. Jadi sama contohnya seperti dalam kalimat seperti ini. Semua jamaah Al-Fadilah ikut rombongan, ya, ngangge dora ngajajabkeun Mbah Ciming arek tunangan, kecuali Haji Enjun. Ya, contoh redaksi kalimat. Ya, contoh. Semua jamaah Al-Fadilah mengikuti, ya, naik dora untuk menghadiri acara tunangan Mbah Ciming kecuali Haji Enjun. Nah, Haji Enjun teh jamaah Al-Fadilah lain. Jamaah Al-Fadilah kan bahasanya teh semua jamaah Al-Fadilah kan gitu, ikut naik dora untuk menghadiri tunangan Mbah Ciming kecuali Haji Enjun. Berarti Haji Enjun itu termasuk jamaah Al-Fadilah, cuma tengiring doang.
Nah, hampir sama dengan redaksi ini. Ketika Allah berfirman kepada malaikat usjudu li Adama, sujudlah kalian semua illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis kan termasuk rombongan malaikat, cuma teu daek sujud. Ya, ini contoh kalimat gitu. Ya. Jadi kita harus memahami. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa iblis itu termasuk malaikat. Ada juga yang berpendapat bahwa iblis itu adalah minal jinni, seperti dalam surat yang lain dalam Al-Quran. Karena minal jinni, iblis itu dari kalangan jin. Beda pendapat itu biasa. Jadi ulama ini ketika menafsiri Al-Quran itu ada yang mengatakan iblis itu termasuk malaikat, ya. Ada yang mengatakan iblis itu adalah nenek moyangnya jin, atau kalau Nabi Adam nenek moyang manusia, kalau nenek moyang jin itu iblis. Jadi ada dua pendapat itu, illa iblis. Nah, di sini disebutkan bahwa malaikat itu semuanya pasajadu. Ketika Nabi Adam mampu menunjukkan kemampuannya, menyebutkan nama-nama benda termasuk fungsi-fungsinya, sedangkan para malaikat itu angkat tangan, oleh karenanya kamu harus hormat, ya, kepada Adam. Kenapa? Karena kamu tidak mampu menyebutkan nama-nama benda dan fungsinya, sedangkan Adam mampu. Hayo hormat. Nah, sujud di sini bukan sujud ibadah, bukan sujud meletakkan kepala ke tanah, tetapi sujud hanya sekedar membungkukkan. Karena apa? Tradisi para nabi dulu ketika menghormat itu ya dengan membungkukkan. Nah, ini bahasanya itu sujud, walaupun tidak meletakkan dahi ke tanah, tapi dinamakan sujud. Contohnya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam, ini dalam surat Yusuf ya, Nabi Yusuf itu kan oleh keluarganya dikucilkan, dibuang ketika masih kecil. Tapi ternyata adik tiri, ya, jadi Nabi Yusuf dan Bunyamin itu adik tiri, yang selama ini tidak diperhitungkan, ternyata di kemudian hari Nabi Yusuf menjadi seorang pembesar, menjadi seorang menteri. Sehingga kakak-kakaknya ini yang sudah sekian tahun lamanya tidak ketemu dengan Nabi Yusuf, ini skenario Allah luar biasa ini. Jadi ketika Nabi Yusuf sukses diangkat menjadi menteri urusan ekonomi, perekonomian, karena mampu memprediksi ya 7 tahun ke depan tentang situasi ketahanan pangan, dari mimpi yang dialami oleh ya sang raja. Dalam mimpinya itu kan raja bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Oleh Nabi Yusuf ditafsiri bahwa 7 tahun pertama hasil tanah, hasil bumi, hasil panen memuaskan. Tetapi nanti akan datang 7 masa kekeringan yang dahsyat. Oleh karenanya ketika masa jaya harus mampu untuk menyisihkan harta, supaya ketika kerbalangsak nanti ada persediaan makanan. Oleh karena wah berarti kamu ajalah yang diangkat menjadi menteri urusan perekonomian. Nah, kebetulan ketika terjadi kemarau panjang, di beberapa daerah terjadi kekeringan dan kekurangan pangan. Daerah yang ditempati oleh Nabi Yakub mengalami hal yang sama, sehingga minta bantuan kepada pemerintah yang ada di kota yang saat itu menterinya adalah Nabi Yusuf. Jung, cek Nabi Yakub itu kepada anak-anaknya, barangkali ada bantuan, mintalah kali itu ngajukan ya supaya dapat bansos. Ya, dapat bansos. Nah, ini saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang dulu pernah mencelakakan Nabi Yusuf, melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, tidak tahu bahwa menteri yang ditemuinya di kerajaan itu adalah adik kandungnya, ya, merupakan saudaranya, tidak tahu itu.
Nah, kemudian skenario Allah Subhanahu wa taala itu dibuat luar biasa, sehingga ketika tahu bahwa ternyata menteri yang ditemui itu adalah adik yang selama ini dibuang, mereka langsung angkat topi, mereka langsung sujud, ya, sebagai bentuk rasa penyesalan karena dulu pernah menyengsarakan, bahkan niat mau membunuh, ternyata sekarang menjadi orang sukses. Nah, pas sujudnya anak Nabi Yakub ini adalah bukan sujud ke Nabi Yusuf itu meletakkan kepala ke tanah, tapi membungkuk sebagai penghormatan. Dan itu diteruskan oleh tradisi negara Jepang. Abitama. Oh, gitu. Lamun amplop tuh orang Jepang makan. Oh, itu tradisi orang Jepang membungkuk. Nah, setelah Islam datang, tradisi membungkukkan badan sebagai bentuk penghormatan dalam istilah agama disebut sujud, ya, secara bahasa bukan secara syariat. Oleh ajaran Islam itu dihapus, diganti dengan mengucapkan salam. Lamun ambrok teh assalamualaikum, geus cukup gitu, ya. Jadi teu kudu nyembah-nyembahnya umat Islam mah, cukup mengucapkan assalamualaikum. Teu kudu waalaikum. Eta dari urutan orang Jepang deh. Ya. Seorang sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, istilah sujud seperti tadi membungkuk itu bagaimana? Jangan diteruskan, cukup, ya, diganti dengan ucapan salam. Kalau memang diperbolehkan sujud kepada manusia, maka muncul sebuah hadis Kanjeng Nabi, andaikan sesama manusia itu dibolehkan untuk sujud, maka tentunya yang lebih layak untuk sujud adalah seorang istri kepada suaminya. Ya, andaikan sujud sesama manusia itu diperbolehkan, maka seorang istri harus sujud kepada suaminya. Karena apa? Karena surga istri itu, ya, tergantung ridho suami. Ya. Jadi surganya laki-laki di bawah telapak kaki ibu, tapi surganya perempuan, ya, itu di bawah kaki suaminya. Makanya Nabi mengatakan, mamin imro'atin, wanita manapun yang meninggal dunia dan suaminya ridho ikhlas. Karena apa? Ini istriku yang luar biasa mengabdi melayani saya, ikhlas banget punya istri seperti dia, soleha, wajibat alaihal jannah. Wanita tadi wajib masuk surga. Jadi masuk surganya wanita itu gampang. Man somat syahroha, barang siapa, wanita manapun, ayu mamroatin, wanita manapun yang ketika datang bulan Ramadan berpuasa, kemudian melaksanakan sholat yang 5 waktu, kemudian dia itu mendapat ridho dari suaminya, silahkan masuk surga, pilih surga numana. Jadi tekudu melaksanakan kesunahan-kesunahan awewe mah, asal menang ridho salaki. Ayeuna maka balik perempuan teh kesunahan teh tapi melayani salaki menjarang. Bumpung awewean ya. Ibu-ibu na teh ayahnya, jadi orang gantian ya mah diserang. Orang balik digawe capek, dititanyin kopi, embung. Padahal eta ganjaranna gede dibanding sholat tahajud, dibanding qiyamul lail, dibanding baca Quran. Servis seorang istri terhadap suaminya itu luar biasa, karena itu kewajiban istri itu taat kepada suami. Komo lamun malam Jumat mah, ketika suaminya kedinginan, mah punya penyakit mah itu. Nah, dalam kitab Qurratul Uyun disebutkan, seorang wanita ketika suaminya meminta dilayani, dalam tanda petik ya, dilayani lain di layanan ngopi, lain di layanan kikituan, karena kondisi hujan deras, cuaca dingin, ya, kemudian wanita itu tidak mau.
Sehingga suaminya ngadat. Ya, ambek-ambekan kan gitu. Hayang tadi layanan. Maka sampai subuh wanita itu dapat laknat dari malaikat. Naudzubillahi min dzalik. Tapi awas udah jadi senjata ya. Awas ya lamun teu daek. Eta mah pemaksaan. Urangnya jadi salaki ya harus lihat sikon atuh awewe. Urang capek apa henteu. Ulah. Aduh. Ya. Ini sekedar satu contoh kasus ya. Bahkan Nabi mengatakan kalau suamimu mau melakukan hubungan badan dimanapun termasuk di atas punggung onta maneh kudu daek. Artinya di mana wae gitu. Ya, kudu siap servisna sebagai seorang istri kepada suaminya. Sehingga Nabi mengatakan kalau diperbolehkan seseorang itu sujud sesama manusia, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena ridho seorang suami adalah satu garansi masuk surganya seorang istri. Kalau anak laki-laki, ya, kalau laki-laki itu kuncinya adalah ibu. Ya, jadi surganya lelaki itu adalah di bawah telapak kaki ibu. Tapi kalau seorang wanita adalah suaminya. Tapi suami nu kumaha heula ieu ye. Ya. Tidak semua laki-laki kan gitu. Tidak semua laki-laki, tidak semua suami. Pertama, suami yang melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan baik dan benar, mampu memberikan pelayanan terhadap istrinya, baik itu maskan itu tempat tinggal, malbas itu pakaiannya, termasuk bedakna, termasuk segala rupina, termasuk kadaharanana urang nu ngajamin kakarak eta. Iya mah orang ngeresekian kurang nganggur deh. Tapi minta jatah maksa, minta jatah malam Jumat maksa deh. Iya, mere pakaian jarang, mere bedak ente, tapi malam Jumat kudu wae diturutan. Iya tidak ideal. Antara hak dan kewajiban itu tidak balance, tidak seimbang. Maka ini pentingnya keseimbangan. Kembali kepada pasajadah ya. Jadi kata sujud itu adalah bukan berarti meletakkan kepala di atas tanah. Ini yang dimaksud Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini maksudnya adalah cuma membungkuk. Fasajadal malaikatu illa iblis. Semua malaikat itu nurut kecuali iblis. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika miniatur Adam belum diberi ruh, Nabi Adam teh jangkung. Jadi manusia pertama teh beda dengan manusia model orang letik. Nabi Adam itu bentuk fisiknya itu satangkal kalapa luhur pisan. Ya, orang-orang dulu itu generasi awal manusia itu jangkung badak gorde. Usianya panjang-panjang. Buktinya Nabi Nuh. Jadi ketika masih ABG itu usia 500 tahun ABG. Jadi 500 tahun itu masih ABG keneh, lamun orang 500 tahun kumaha tah? Geus aya di jero. Beda bentuk fisik, usianya juga panjang-panjang. Nah, Nabi Adam diceritakan ketika miniatur Adam berbentuk tanah gitu, sehingga boneka can diberi ruh kan gitu. Itu panjang antara Mekah sampai Taif, panjang. Iblis itu datang. Ya sah sih kan gitu, makhluk anyar sih karena masuk kata iblis ke dalam mulut Nabi Adam, set keluar tina duburnya Nabi Adam, set. Jadi masuk ti mulut keluar ti bool, set, kes. Begitu eta teh, ya mah kecil, makhluk nu boga lobang mah gampang. Ya, mulut berlubang, dubur berlubang. Kenapa?
sumber fitnah itu karena lubang. Iya, lubang itu sumber fitnah. Mulut ini kan sumber fitnah. Kenapa banyak orang itu berani menghalalkan segala cara, bahkan lempika membunuh? Urusan lubang mulut, dahar. Ya. Kenapa antara Mbah Ciming dan Pao Gelut memperebutkan lubang? Bobok kahiji awewe. Pokoknya mah urusan lubang intinya mah. Ini satu kasus. Cek iblis teh geus lah eta mah. Saya cek makhluk baru ini ya, ciptaan awam, makanya ada kesombongan itu. Aba wastakbar. Ya, merasa dirinya wah tibang makhluk nu kieu mah gampang gitu. Ya, bisa digoda gitu. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala murka kepada kesombongan iblis. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa iblis itu menjadi penasehat malaikat di surga itu ribuan tahun lamanya. Iblis itu dalam bahasa Suryani namanya Azazil. Ya, jadi beda nama itu. Dalam bahasa Suryani namanya Azazil. Kalau dalam bahasa Arab namanya Al-Harits. Ya. Cuma udah terkenal dengan sebutan iblis ketika dikutuk, maka ngaranna iblis gitu. Nah, ini hebat iblis itu, menjadi penasehat malaikat ribuan tahun lamanya di surga. Cuma karena faktor kesombongan yang tidak seberapa itulah Allah murka. Maka ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa dalam dirinya, dalam hati kita ada kesombongan walaupun sekecil dzarrah, haram bagi orang itu masuk ke dalam surga. Karena kesombongan itu adalah milik Allah. Tidak boleh makhluk memiliki sifat takabur, sifat sombong. Jadi dosa pertama yang dilakukan makhluk Allah adalah kesombongan dan iri. Ya, makanya hati-hati dengan kesombongan dan iri ini. Karena ini sumber petaka. Merasa dirinya lebih hebat dibanding Nabi Adam. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kembali ke ayat ini. Setelah Nabi Adam mampu menjelaskan apa yang dipinta oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama, ternyata ya, mampu menyebutkan itu, Allah mengatakan kepada malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku lebih mengetahui apa saja yang tersembunyi, baik yang ada di langit wal ardi, dan apa saja yang ada di bumi. Wa a'lamu ma tubduna ay tadharuna min qaulikum. Aku, kata Allah, mengetahui apa yang kamu ucapkan secara nyata. Dalam bahasa malaikat itu kan ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, kenapa engkau jadikan khalifah yang mengurus dunia itu dari kalangan manusia? Ini kan diucapkan oleh malaikat. Ataj'alu. Aku tahu apa yang kamu ucapkan dan aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Apa yang disembunyikan oleh malaikat itu? Annakum ahaqqu bil khilafah. Aku tahu apa yang kalian sembunyikan, wahai para malaikat. Kalian itu berambisi menjadi khalifah. Aku tahu. Cek Gusti Allah. Makanya bahasanya a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubdun. Aku tahu apa yang kamu sampaikan, ya. Dengan kata-kata ataj'alu fiha may yufsidu fiha, kenapa engkau ciptakan yang mengurus dunia ini dari kalangan Adam? Aku tahu. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan, wahai malaikat, yaitu keinginan untuk menjadi khalifah, keinginan untuk mengurus dunia ini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Nah, ini sekarang baru kita ngaji kitabnya, tadi penjelasan secara umum dulu. Ya. Sekarang kita sesuai dengan tafsirnya. Usjudu li adama ay sujuda ta'dhimin li adam min ghairi wad'il jihati ala al-ardi. Sujud yang dimaksud di sini adalah sujud penghormatan kepada Adam min ghairi wad'il jabhah, tanpa meletakkan jidat
alal ardi, di atas bumi. Penghormatan aja itu. Fasajadu illa iblis, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba, iblis itu enggan. Enggan apa? Enggak mau mengikuti perintah Allah. Ai an amrillah wastakbaro. Iblis itu merasa sombong. Istikbar itu dikata besar, merasa besar, gengsi. Ya, orang kalau memiliki dalam hatinya ada kesombongan itu pasti gengsinya gede. Ya, lempang we, gengsi atuh lempang. Ya, nah jadi orang yang sombong itu gengsian. Ya, gitu. Cirinya eta gitu. Karena apa? Tidak level gitu. Bah, eta aya salam sita tukiem. Tidak level. Nah, berarti itu contoh kan gitu. Jadi yang namanya kesombongan itu gengsinya gede. Nah, malaikat itu gengsinya gede. Ya. Untuk melakukan sujud itu merendahkan dirinya kan gitu. Kepada junior, kepada makhluk yang baru gitu. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk orang-orang yang kafir. Ai soro minal kafirin, jadi iblis itu termasuk orang kafir. Alasannya biabaihi an amrillah, karena tidak taat perintah Allah. Tapi kalau kita pikir-pikir, iblis itu lebih baik dibanding manusia. Iblis itu sombong, iya. Iblis itu tidak ibadah kepada Allah, iya, tapi mengakui adanya Allah. Iblis mah mengakui adanya Allah, sehingga ketika dikutuk oleh Allah, turun ke bumi minta diberi fasilitas. Mentana lain ka gunung, lain kata tangkalan, ya, mintana ka saha? Ka Gusti Allah. Ayo jelema mah aya nu menta ka gunung, aya nu menta ka batu, aya nu menta ka tangkalan. Jadi iblis itu jahat, iya. Iblis mal'un, iya, tapi mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu menjerit, menangis kalau tidak salah 4 sampai 5 kali. Pertama, iblis itu ya menangis, menjerit ketika ditetapkan oleh Allah sebagai mal'un, sebagai makhluk yang terkutuk, cerik, sedih. Yang kedua, ketika diusir dari surga iblis, cerik. Yang ketiga, ketika diturunkannya surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah itu dahsyat, bah. Begitu turun Fatihah itu iblis sedih kita, cerik kita. Ya, dah yang orang hese ya umat Muhammad diturunkan Fatihah. Makanya Fatihah itu luar biasa. Sehingga ketika turun surat Al-Fatihah, iblis itu cerik. Kemudian yang membuat iblis menangis sedih luar biasa, dilahirkannya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang lamun buludan kuduk seneng, ulah cerik. Lamun cerik berarti iblis. Kan aya nu tersep buludan ya. Naon cenah bid'ah. Berarti manehna iblis. Ya. Sedih, teresep kan gitu. Iblis kan teresep gitu lahirnya Kanjeng Nabi itu. Makanya lamun buludan kuduk antusias. Buludan tuh kuduk senang, menampakkan kesenangan, dan itu perintah Allah dalam Al-Quran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, dengan alasan itulah hendaklah kalian bergembira. Dalam ayat ini kita disuruh oleh Allah kalau mendapatkan anugerah dan rahmat Allah kuduk senang. Nah, anugerah Allah itu apa? Fadlullah. Anugerah Allah menurut Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, adalah ilmu. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk bisa ngaji, orang kuduk bahagia. Karena apa? Anugerah Allah itu menurut sahabat Ibnu Abbas adalah ilmu. Kemudian warahmatihi, rahmat Allah itu apa? Lahirnya Kanjeng Nabi.
Jadi akhirnya Kanjeng Nabi teh orang kuduk seneng wong lahirna anak orang seneng, padahal anak orang ngarepotkan orangnya. Kadang ya menjurumuskan orang tua anak teh ngabeakeun sawah, ngabeakeun segala rupa, tapi ketika lahirna orang teh tahun pertama dirayakan panjang umur, nah happy birthday, geus gede makan itu nya yang sarakeun kolotna. Nabi Muhammad kelahirannya itu menyelamatkan kita. Masa orang sedih, ya kuduk seneng. Jadi muludan mah kuduk seneng-seneng. Ya, jadi orang kadang-kadang kunaon cenah dina muludan tuh acarana kitu. Ekspresi rasa senang itu perintah dari Al-Qur'an. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kuduk senang. Soalnya apa? Kegembiraan kita itu dengan lahirnya Kanjeng Nabi itu bisa menjadi penyelamat kita nanti di akhirat. Contohnya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi yang memusuhi perjuangan Kanjeng Nabi, yang selalu menghalang-halangi dakwah Nabi. Bahkan istrinya ya yang namanya Ummu Jamil itu sekongkol dengan Abu Lahab. Jadi Nabi Muhammad itu pintu rumahnya penuh dengan kotoran onta. Eta ya nu ngalemparkeun itu adalah Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamilah. Ya. Ku saking teresepna ka Kanjeng Nabi itu. Tetapi Abu Lahab ini punya kelebihan hiji. Waktu Nabi lahir teresep. Ketika dikasih tahu oleh Suwaibah. Suwaibah itu siapa? Pembantunya atau budaknya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu lumayan rada bengharan lah. Jadi keturunan Abdul Muthalib itu ya pertama ya Abdullah bapakna Kanjeng Nabi, kemudian Abu Thalib, kemudian Umar bin siapa? Abu Jahal itu ya. Abu Jahal itu namanya bukan Abu Jahal itu, Amr atau Umar. Kemudian Abu Lahab, Hamzah, Abbas, itu paman-paman Kanjeng Nabi nu Islam mangan dua, yaitu Sayyiduna Hamzah dan Sayyiduna Abbas. Makanya Ibnu Abbas kayak model Abu Thalib ya, yang membantu perjuangan Kanjeng Nabi. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ketika wafatnya tidak mau masuk Islam, sehingga Nabi sedih. Sehingga Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi aku akan memberikan hidayah kepada siapapun yang aku kehendaki. Musuh-musuh engkau banyak yang masuk Islam, tapi orang yang kamu cintai, Abu Thalib, tidak masuk Islam. Abu Lahab ini yang memusuhi Nabi luar biasa, sehingga dikutuk dalam Al-Quran surat Tabbat yada abi lahabiu. Dikutuk sehingga dia itu dicap masuk neraka karena menghalangi dakwah Nabi. Tetapi punya satu kelebihan, ketika Nabi lahir dia senang. Ku seneng na wungkul ya. Makanya ketika buludan orang kudu seneng ya. Ketika Suwaibah pembantunya Abu Lahab ngasih tahu ke majikannya kepada Abu Lahab, Aminah ngajuru cenah. Ya, Aminah teh ibunda Kanjeng Nabi. Waduh, atuh. Nah, karena atohna kamu sekarang juga saya bebaskan, tidak jadi budak lagi. Ya, saking atohna gitu boga ponakan. Walaupun pada akhirnya mah geuleuh ka keponakan teh. Ya. Dengan sebab ini Abu Lahab setiap hari Senin itu siksaannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma seneng lahirnya Kanjeng Nabi doang. Idza kana hadza kafirun jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Kalau laki-laki ini yang namanya Abu Lahab yang sudah dicap kafir dan distempel penghuni neraka, dalam Al-Quran dijadikan nama
ya, tabat yada Abi Lahab wa tab. Tapi karena orang ini ketika Nabi Muhammad lahir masruron, merasa senang, maka dia siksaannya diringankan setiap hari Senin, karena hari Senin itu lahirnya Kanjeng Nabi. Pamadhannu bil abadil ladzi tala umruhu. Lantas bagaimana kalau manusia yang lain selain Abu Lahab yang selama hidupnya ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, kemudian senang dengan lahirnya Kanjeng Nabi, pasti masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kita senang dengan lahirnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya kudu senang. Dohoroddinul muayyan kan gitu. Biduhurin Nabi Ahmad. Ekspresi kesenangan dohoroddinul muayyan biduhurin Nabi Ahmad, dengan lahirnya Kanjeng Nabi dunia jadi caang, karena Nabi Muhammad itu seperti matahari yang bisa menyinari kegelapan dunia. Jadi kegelapan dunia ini disinari oleh matahari secara fisik, kalau Nabi Muhammad menyinari hati manusia yang gelap. Makanya Nabi Muhammad itu seperti matahari, Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta anta misbahus suduri. Engkau wahai Muhammad misbahus sudur. Misbah itu lampu, pelita, sudur itu hati, dari kata as-sadru dada. Ya, jadi engkau ya Rasul seperti matahari, engkau seperti bulan purnama, cahayamu mengalahkan semuanya. Fauqa nurin anta iksiru wa ghali anta misbahus sudur. Engkau adalah pelita hati. Jadi kalau orang menggambarkan sosok Kanjeng Nabi, subhanallah, ketampanan ya. Allah memberikan ketampanan buat manusia itu 50% buat Kanjeng Nabi, 25% buat Nabi Yusuf. Sesana dibagi-bagi seluruh alam jagat raya. Timimiti Nabi Adam nepi ka manusia lalaki terakhir di dunia ini lahir, eta teh tuh 25 eta kekasepanana teh dibagi-bagi sakitu teh. Nabi Muhammad mah 50, Nabi Yusuf 25. Cuma Nabi Muhammad mah mastur ketampanannya itu, tertutup. Soalnya lamun ditampakkan berbahaya. Wong Nabi Yusuf wae ya, nu 25 kegantengan eta dibuka seeutik ku Gusti Allah, eta wanita-wanita para pejabat yang sudah punya suami, eta bogoh ka Nabi Yusuf teu karasa ya, tanganna dipotong kasep amat tinggali teh geus pada berdarah. Sakitu teh ngan 25 kekasepanana. Apalagi Nabi Muhammad yang 50%. Makanya nanti kita kalau ingin melihat Kanjeng Nabi di surga, wah kasepnya luar biasa. Ya. Soalnya lamun Nabi Muhammad itu kegantengannya ditampakkan berbahaya. Iya. Makanya mastur. Dan kewibawaan Rasulullah itu luar biasa. Ini ada sebuah kisah dari keluarga Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sama seperti kita, sayang anak dan sayang cucu. Di antara cucu beliau Hasan dan Husain, ya, Hasan Husain kan putrana Sayyidina Ali. Berarti Sayyidina Ali minantuna Kanjeng Nabi, berarti Hasan Husain teh saha? Incuna Kanjeng Nabi. Yang wajahnya mirip Kanjeng Nabi itu Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Hasan mirip bapana, mirip Sayyidina Ali. Yang mirip dengan Kanjeng Nabi itu Sayyidina Husain. Iya kasep Sayyidina Husain teh. Terus memiliki keahlian bicara seperti Kanjeng Nabi, sehingga bisa pidato kurletik, soalnya sok giringan Kanjeng Nabi. Ya, sok ikut lamun sholat naon teh. Makanya Siti Fatimah bercerita kepada ayahnya, kepada Kanjeng Nabi, bahkan itu si Husain kamari teh ditinggali teh bisa pidato sia kieu. Kanjeng Nabi seuri, ayo ningali itu. Husain aya sahabat tidak. Cicing tak bisa ngomong.
Husein kamari kan bisa mana pidato kan gitu, ayo dihareupeun eta aki kan gitu pidato. Cicing wae. Setelah kanjeng Nabi teu aya, Sayyidina Husain mengatakan, kalau seluruh orang ahli pidato seluruh dunia, orator seluruh dunia, suruh bicara di hadapan kanjeng Nabi, mual bisa ngomong. Iya cek Sayyidina Husain ya. Nabi Muhammad sosok berwibawa. Ya, makanya banyak musuh-musuh Islam lamun amplop jeung kanjeng Nabi itu bisa ngomong eta. Jempe weh gitu. Ini luar biasanya Rasulullah, dan itu diakui oleh cucunya sendiri, itu bisa ngomong eta. Ya, itu wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu padahal ketampanannya itu mastur. Sama seperti kita ngomong di hadapan orang yang kita cintai. Bisa ngomong mual, orang bogoh bisa. Wah, tidak bisa berkata apa-apa. Ketika kita benar-benar jatuh cinta, ini mulut terkunci. Ya, keluk lamun kita benar-benar cinta. Hati saja yang bisa berkata-kata. Tapi mulut terkunci. Grogi. Nah, setiap orator sehebat apapun berhadapan dengan Rasulullah itu tidak berkutik. Karena Rasulullah itu memiliki ketampanan yang luar biasa. Cuman mastur tertutup. Jadi Nabi Yusuf jeung kanjeng Nabi kasepan mana? Hakikatnya mah kasepan kanjeng Nabi. Ya, karena dalam kitab berjanji disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa, paling sempurna akhlakna, paling sempurna fisikna, berarti kasepan kanjeng Nabi. Makanya 50% menurut para sahabat itu. Jadi ketampanan yang Allah anugerahkan kepada setiap lelaki di dunia ini 50% KB jeung kanjeng Nabi. 25% ke Nabi Yusuf. Sesana baraha 25 deui. 25 dibagi-bagi dari mulai Nabi Adam napi ka manusia terakhir. Modal si Paki eta teh 0, ya kegantengan eta teh dicuil-cuil eta teh. Ya uyuhan urang mah. Ya model urang gitu. Sesa 25% dipotong ku gantengnya Nabi Adam, Nabi Nuh, ya para artis. Sesana si Paki. Aduh, ya wajar model orang-orang makan gitu. Nah, Rasulullah itu 50%. Makanya ketika mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di surga. Ya. Wah, gantengnya luar biasa itu. Ya. Kalau melihat jelema nu kasep luar biasa teh itunya. Masya Allah. Ya kamari weh model Pak Haji Heru amprok nu calon bupati teh kasep tah. Nah, Pak Haji Heru poho keluar duit barang teh karasa. Ku kasep-kasepna terpesona, terpedaya. Seperti itu karena kasep. Nah, kanjeng Nabi itu kasepnya luar biasa. Ya, ini menurut penjelasan para sahabat. Masya Allah. Kita melihat bagaimana jasanya Rasulullah sehingga orang bisa mengenal Allah, bisa ibadah. Ini bagaimana sosok Rasulullah teh. Urang mangimpi ge can pernah nya kependak jeung kanjeng Nabi teh. Bagaimana lamun amprok teh. Masya Allah. Ya, ngimpi jeung kanjeng Nabi mah eta nyata. Jadi lamun ada orang mampu mimpi dengan kanjeng Nabi, itu mimpi betul amprok jeung kanjeng Nabi. Itu hadisnya ada. Man ro'ani fil manam faka'annahu ro'ani fil yaqdah. Barang siapa yang mimpi melihat aku, berjumpa dengan aku dalam keadaan tidur, eta abdi bener. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Tapi jarang orang ngimpi kanjeng Nabi jeung mak lampir. Urang mangimpi teh nu serem-serem wah. Diudag-udag anjing, urang ngimpi nu karena itu wae. Amprok jeung si Prengki. Ya. Jangankan jeung kanjeng Nabi urang mah, jeung para ulama amprok ngimpi teh jarangnya. Ya soalnya jarang ngaji sih. Ya kumaha sapopoena. Lamun sapopoena amplop jeung Prengki ngimpi ya jeung Prengki. Aduh. Seperti itu ya.
Kita berjumpa dengan ulama senangnya luar biasa, apalagi berjumpa dengan Rasulullah. Ini nyata ya. Orang kalau mimpi dengan Kanjeng Nabi, karena memang Nabi dalam hadis sahihnya mengatakan ka'annahu ra'ani fil yaqtoh. Ini ketika orang betul mimpi dengan Kanjeng Nabi, maka seluruh ruangan tempat dia tidur itu langsung terbawa harum. Ya, umpama Pak Ao, di mana ngimpi Kanjeng Nabi eta teh ya begitu pagi-pagi seperti parfum yang paling mahal tercium di kamar Pak Ao teh. Dahsyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tentang maut. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, jangan kamu mengira orang yang mati syahid itu amwat bal ahyaun. Orang yang mati syahid saja itu jangan dianggap mati. Padahal Nabi Muhammad itu lebih syahid daripada orang yang mati syahid di hadapan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu ruhnya itu senantiasa hadir. Maka orang lamun sholawat kudu khusyuk karena hadir Kanjeng Nabi mah. Ya, para syuhada itu cek Gusti Allah ya. Ya, la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu menduga orang yang mati syahid itu mati. Ahyaun, mereka itu hidup. Ruhnya hidup. Ya. Apalagi Kanjeng Nabi, orang mati syahid kan derajatnya di hadapan Kanjeng Nabi. Ya, maka Nabi Muhammad itu sering nengok mereka yang rajin bersolawat. Disebut-sebut namanya pasti datang. Ya, tapi nyebutnya dengan penuh kekhusyuan. Ya, makanya ketika baca sholawat diresapi. Ya, karena kita menyebut nama yang masih hidup. Itu pertama. Dalil yang kedua bahwa Nabi Muhammad masih hidup, ruhnya datang dalam sholat. Dalam sholat itu kan kita membaca assalamu alaika ayyuhan, salam kepadamu. Lamun katamu berarti aya di payunan orang. Beda dengannya, kalau nyamang geus maot. Contoh, Allahumma gfir lahu warhamhu Allahumma gfir laha. Berarti jelemana geus maot. Ya, karena isim domir. Ya, domirnya domir ghaib. Allahumma gfir lahu warhamhu berarti eta jelema geus maot. Ya, karena domirnya hu. Kalau anta atau ka, contoh bah anjeun dahar can aya teu bacimingna? Aya anjeun kan. Masa orang ngomong nu maot, geus maotnya. Geus maot umpama jelema teh dahar can ya moal mungkin karena geus maot. Nah, ini bahasa dalam salat, salam kepadamu wahai Rasul. Assalamu alaika, bukan assalamu alaihi. Assalamu alaika. Engkau berarti Nabi Muhammad eta aya di harapan orang lamun orang salat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Cuma orang kadang temang hayati bacaan eta dianggapnya orang kalau bacaan salat itu dihayati ya rada sedikit husul lah. Pertama, ketika membaca assalamu alaika kita membaca salam kepada Kanjeng Nabi nu aya di payunan orang. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik atqal. Assalamu alaik itu sama seperti assalamualaikum. Assalamualaikum jelemana aya teu? Aya. Masa jelemana eueuh urang assalamualaikum. Sanu ngajawab. Assalamualaikum mah berarti jelemana aya di peueun urang. Assalamualaikum. Aya. Sama kalau kumah banyak, kalau ka saurang. Assalamualaikum umpama saurangnya. Assalamualaikum berarti jelemana aya tah. Lamun assalamu alaihi berarti jelemana eueuh. Ya, kalau assalamu alaika jelemana aya. Nah, kita salam kepada Kanjeng Nabi dengan bahasa assalamu alaika. Berarti Nabi aya di payunan orang. Ini dasarnya. Ya, makanya kita itu ketika membaca sholawat harus benar-benar dihayati ya, karena ruh Kanjeng Nabi akan datang. Dan banyak sekali hadis yang mengatakan barang siapa yang menyebut namaku, menyampaikan salam kepadaku, maka malaikat akan menyampaikan informasi kepadaku. Dapat salam dari Mbah Ciming. Wah, mana jelemana kan gitu. Ya. Kan wajib menjawab salam. Nabi Muhammad kan mengatakan mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Orang mengucapkan salam berarti Nabi pasti menjawab orang. Ya. Cuma orang salam nanti kadang-kadang tersopan.
Ya, tidak penuh kekhusyuan. Ya, makanya kita lamun baca sholawat tesok nur ada bener tuh. Ya, baca sholawat dengan penuh kekhusyuan, hadirkan kanjeng Nabi, apalagi ketika mahalul qiyam. Ya, ada ulama yang anti berjanji sehingga anjeunna teh dianggap nu lamun mahalul qiyam teh. Ya, ketika ia Nabi salam alik itu manehanana mah dianggapna teh naon bid'ah dan lain sebagainya. Tapi suatu ketika karena ada satu acara, ini termasuk orang yang anti sholawat. Komo lamun anjeuna mahalul qiyam pada nangtuna naonan murun cek manehna teh kitu. Pada suatu ketika mungkin ada pejabat yang dia hormati hadir dalam majelis maulid. Dia mau tidak mau ikut datang. Tapi anehnya dia berdiri. Ikut berdiri, biasa nama diuk naon melecehkan, dia berdiri. Ketika ditanya anjeun ayeuna dingin berdiri, saya lihat kanjeng Nabi aya di payun. Nah, berarti diberi hidayah oleh Allah. Ya, bisa melihat sosok Rasulullah di majelis maulid. Sugan we di Al-Fadilah aya nu bisa ningali kanjeng Nabi dia. Asal mah moal pisan. Ini banyak orang-orang yang memiliki kehebatan hubungan dekat dengan Allah, orangnya soleh itu ketika baca berjanji, iya Rasulullah ayah nih, ya di hadapan kita gitu. Tapi bukan sembarang orang. Ya model orang-orang menjangankan bisa melihat langsung seperti itu dalam majelis maulid. Ngimpi ge orang macan pernah. Ya pernah bah ngimpi ketemu kanjeng Nabi. Can ya. Jeung Nabi Adam pernah, ngimpi dengan Nabi Ibrahim pernah, encan, ngimpi jeung Firaun, encan, aduh, ya, urang ngimpi tetap bubuh tehnya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Biniyatil qabul wa tamami kulli su'il wa ma'mul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.